Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami Fathul Bahri di program kesayangan kita Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melakukan amal sholih sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Apa sih ilmu itu? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu tersebut? Sesungguhnya sebelum kita memulai kajian kita, mari kita berniat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liizalatil jahli an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ini adalah niat yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang hendak menuntut ilmu. Nawaitu ta'alluma, aku berniat untuk belajar, aku berniat untuk mencari ilmu, liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan an nafsi, dari diriku pribadi. Karena sejatinya tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan pintar. Ia butuh belajar. Untuk berjalan pun kita belajar bagaimana merangkak terlebih dahulu, kemudian kita berdiri, terjatuh, kita berdiri lagi, sampai akhirnya kita berhasil untuk berjalan. Pun itu dulunya kita belajar. Tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan pintar. Maka li izalatil jahli an nafsi, aku berniat menuntut ilmu, aku berniat belajar untuk menghilangkan kebodohan diriku sendiri, fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Wajib. Karena apa? Dengan ilmu itulah kita akan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tanpa ilmu, tanpa mengetahui segala sesuatu, tentu kita akan kesulitan, bahkan kemungkinan terbesar kita akan tersesat di tengah jalan. Maka ilmu itu wajib kita pelajari. Lalu bagaimana dengan cara kita belajar? Kemana kita harus belajar? Apa yang harus kita pelajari? Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, ibadah itu sendiri juga perlu untuk kita pelajari. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu itu seperti debu. Ini bayangkan sebuah tempat yang lapang, di sini ada debu. Jadi ketika kita beribadah tanpa ilmu, tanpa kita ketahui ilmu ibadah tersebut, ini seperti debu yang begitu banyak, tampaknya banyak. Tetapi ketika dia tertiup angin, ketika dia terkena hujan, debu itu hilang tak bersisa. Seperti itu juga dengan kita, ketika kita beribadah tanpa ilmu, beribadah tanpa tahu apa yang kita kerjakan, itu diibaratkan seperti debu yang tertiup angin. Tampaknya banyak, tetapi hilang tak berbekas. Diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid, yang melihat iblis mondar-mandir di depan pintu. Ditanya, "Hai iblis, mengapa engkau mondar-mandir di depan pintu?" Ia pun menjelaskan pada Rasul bahwasanya dia mondar-mandir di depan pintu karena dia itu ingin menggoda seseorang yang sedang mendirikan sholat. Lalu ditanyakan, "Kalau kau memang ingin menggoda orang yang sholat itu, godalah. Kenapa engkau malah mondar-mandir di depan pintu?" Dia menjelaskan, karena sesungguhnya di dekat orang tersebut
ada orang yang alim sedang tertidur. Aku khawatir, aku takut kalau aku sudah berhasil akan menjerumuskan dan menyesatkan orang yang sholat tersebut, aku berhasil membuatnya lalai dari sholatnya tersebut, orang yang alim ini terbangun dari tidurnya, memperbaiki dan menasihati orang tersebut, sehingga orang itu sadar dan memperbaiki kembali sholatnya. Dengan begitu sia-sialah usahaku. Setan, iblis begitu takut dengan orang yang berilmu, karena dengan itulah ia sulit untuk ditundukkan. Tetapi dia akan menggoda orang-orang yang beribadah tanpa didasari ilmu. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tersebut, entah itu ilmu tauhid, entah itu ilmu fikih, sholat kita, puasa kita, syarat rukunnya dan sebagainya, karena ini bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan tanyakan di mana engkau belajar, tapi tanyakan bagaimana caramu belajar. Walaupun kita belajar di tempat yang tidak terkenal, walaupun kita mempelajari sesuatu di tempat yang terasing, tapi ketika cara kita belajar itu baik, cara belajar kita itu benar, maka hasilnya pun akan baik, akan benar. Dibandingkan dengan tempat kita belajar itu sangat wah dan luar biasa, tapi kita belajar dengan santai-santai saja, kita tidak konsentrasi, kita tidak fokus pada pelajaran tersebut, maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Maka mari kita program, kita ikuti, dan kita planning mulai sekarang apa yang harus aku pelajari terlebih dahulu, agar nantinya ketika aku akan menjalankan sesuatu, mungkin bisnis, mungkin ibadah, mungkin dan sebagainya, ada ilmu yang bisa saya bawa ke sana. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Suatu hari Ali bin Abi Thalib ditanya lebih utama mana antara ilmu dan harta. Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Mengapa? Harta itu memberatkanmu, sementara ilmu ringan kau bawa kemanapun juga. Harta membuatmu susah karena engkau harus menjaga hartamu. Betapa kita lihat orang-orang yang banyak harta, khawatir, risau, bingung bagaimana cara menyimpan hartanya dengan benar. Kita sendiri pun ketika punya sepeda motor atau mobil atau apapun itu, ketika malam kita amankan kendaraan kita itu, kita masukkan dalam rumah, kita kunci dan sebagainya. Kita harus memastikan betul-betul bahwa harta kita itu, kendaraan kita itu dalam kondisi yang aman. Maka harta membuat kita repot, sementara ilmulah yang akan menjaga kita. Dengan ilmu itu kita terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang apabila kita kerjakan hari ini bisa membuat kita menyesal di esok hari. Maka ilmu lebih utama daripada harta. Harta semakin kita keluarkan semakin habis. Kita belanjakan untuk beli peralatan apapun, make up, kosmetik, pakaian dan sebagainya. Harta itu akan habis dengan sendirinya. Sementara ilmu justru akan semakin bertambah ketika ilmu itu kita tularkan kepada orang lain. Ketika ilmu kita ajarkan kepada seseorang, ilmu itu akan bertambah pada kita. Mungkin yang kita miliki sekarang seperti ini, kita ajarkan kepada orang lain, mau tidak mau kita terus belajar dan belajar. Yang tadinya kita tidak tahu tentang fikih, kita belajar fikih. Yang tadinya kita tidak paham tentang tafsir Al-Quran, kita belajar tentang tafsir Al-Quran. Yang tadinya kita tidak paham dengan ilmu waris dan sebagainya,
kita mulai belajar tentang apa itu waris. Maka ilmu itu semakin kita tularkan, semakin kita ajarkan, semakin dia bertambah. Sementara harta semakin dikeluarkan akan semakin habis. Harta tidak akan kita bawa mati. Tidak ada orang yang mati ke dalam kuburnya membawa harta. Harta itu akan tetap berada di rumah, akan tetap berada di keluarganya, familinya, sementara dia masuk dalam kubur tidak membawa harta apa-apa kecuali kain kafan. Sementara ilmu akan terus menemani kita dari kehidupan kita ini sampai mati kita, sampai nanti dibangkitkan dari kubur. Ilmu setia menemani. Jadi ilmu lebih utama daripada harta. Harta akan merepotkan kita, ilmu justru akan menolong kita. Dan orang-orang yang berilmu diistimewakan oleh Allah, karena Allah sudah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang di antara kamu yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Contoh ringan, di kampung kita, di desa kita, ada seseorang yang memahami tentang bagaimana merawat jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, mentalkin dan sebagainya. Ada orang yang tahu seperti itu, sementara yang lain tidak tahu. Tentulah urusan merawat jenazah di kampung kita itu akan kita serahkan kepada beliau sebagai penghormatan bahwa dia memahami dan mengetahui ilmu tentang merawat jenazah. Tidak mungkin yang tidak tahu kita kasihkan seperti itu. Contoh lagi, di rumah kita ada dua orang. Yang satu memahami ilmu elektro, yang satu tidak paham sama sekali. Ketika listrik padam, bagaimana reaksi dua orang ini? Yang memahami ilmu elektro, dia tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipegang, sementara yang tidak paham, dia tidak tahu mana yang harus dipegang, dan akhirnya dia panik dan minta tolong pada orang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu wa minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan di kampung kita, khususnya di masjid kita, orang-orang yang memahami tentang ilmu Al-Quran, yang memahami tentang fikih, kita angkat dan kita majukan sebagai imam di masjid kita. Ini sebuah penghormatan kepada orang-orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu tidak akan pernah merasa risau, karena dia tahu bahwasanya untuk menyelesaikan sesuatu ada tahapannya. Dan inilah yang nantinya akan diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahan dengan ilmu pengetahuan kita. Dan setelah sesaat Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah berikan ilmu, Allah ajarkan semua nama-nama kepada bapak kita Adam alaihi salam. Semua nama-nama yang ada di bumi ini, yang ada di semesta ini, diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, yang itu oleh malaikat sendiri diakui bahwa mereka tidak mengetahui segala sesuatu kecuali yang telah diajarkan oleh Allah. La ilma lana illa ma'alamtana. Tetapi Allah mempercayai manusia untuk mengemban nikmat yang bernama ilmu pengetahuan. Inilah keutamaan ilmu. Dan bagi kita yang ingin mencari ilmu, yang pertama, bersihkan hati kita. Karena sesungguhnya kalau kita masih kotor, seperti gelas yang di dalamnya masih ada bekas kopi, ketika dituangkan air, maka itu akan bercampur dan tidak murni. Maka terlebih dahulu bersihkan hati kita, bersihkan niat kita, agar ilmu yang masuk ke dalam diri kita itu murni dan tidak tercampur dengan segala sesuatu. Karena apabila ia tercampur dengan segala sesuatu, itu bisa membuat kita tersesat ke tempat yang tidak semestinya. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Setelah kita membersihkan hati kita, membersihkan niat kita untuk thalabul ilmi, maka ketika kita sowan kepada guru, kita datang kepada guru, yang pertama adalah kita merendahkan posisi hati kita. Karena kalau kita meninggikan hati kita, lebih merasa lebih pintar daripada guru kita, maka ilmu itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Sebagai contoh ada gelas. Ketika posisi gelas ini lebih tinggi daripada teko, kira-kira air ini bisa sampai teko tidak? Ketika gelas kita, wadah kita, hati kita ini kita merasa tinggi daripada guru kita, sumber ilmu yaitu teko ini, kita taruh lebih tinggi, apakah air dari guru kita ini akan sampai kepada kita? Tidak akan pernah sampai. Maka yang pertama yang harus kita lakukan setelah kita merendahkan hati kita, barulah teko ini mengucurkan ilmunya ke dalam hati kita. Setelah kita bersihkan hati kita, sucikan niat kita untuk thalabul ilmi, ia siap untuk menerima ilmu, posisikan dia lebih rendah daripada teko, lebih rendah daripada guru kita. Walaupun sebenarnya kita paham ilmu itu, walaupun sebenarnya kita tahu kajian itu, tapi kita merendah di depan guru kita. Dengan rendahnya kita, dengan tawaduknya kita, Allah akan mengangkat derajat kita dengan ilmu yang telah diberikan oleh guru kita ini. Begitulah cara kita belajar. Kita hargai siapapun yang memberikan ilmu kepada kita. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, siapapun yang mengajarkan satu huruf kepadaku, maka dia adalah guruku. Siapapun yang mengajarkan walaupun satu huruf kepadaku, maka dia adalah guruku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setiap hurufnya maka akan aku bayar dengan 1000 dirham. Nah, ini bentuk memuliakan ilmu. Keutamaan ilmu memang tidak ada taranya. Siapapun yang mengajarkan ilmu, karena ilmu itu bisa kita dapat dari siapapun. Seperti kita lewat jalan, ada orang yang mungkin dalam kondisi ekonominya mohon maaf lebih rendah daripada kita, tapi dia tidak menyerah, dia tidak mau meminta-minta, dia tidak mau mengemis, dia mau jualan koran, surat kabar, asongan, minuman mineral dan sebagainya, apapun yang bisa dia jual, tisu dan sebagainya. Tetapi ia berproses dan dia punya keyakinan bahwa dia itu tidak mau menyerah dalam keadaannya. Dia tidak mau meminta-minta pada orang lain, dia tetap berusaha, dia tetap bekerja, apapun yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Ini pelajaran buat kita. Kok orang yang seperti ini, mohon maaf, secara ekonomi mungkin di bawah kita, tetapi memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah sudah menjamin rezekinya. Dengan cara apa? Dia berusaha semaksimal mungkin, apa yang dia punya dia kerjakan, dia bisa menjual koran, dia bisa menjual tisu, minuman mineral di lampu merah, ia lakukan. Seharusnya kita introspeksi diri, ya Allah, ini ilmu buat saya, bahwasanya rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku ini tidak membuat aku semakin bersyukur kepadamu. Maka aku bersyukur padamu, ya Allah, Engkau telah memberikan aku kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelum ini. Karena Engkau begitu kasih sayang kepadaku, dan rezeki darimu tidak akan pernah salah alamat. Keyakinan seperti ini kita dapat bisa jadi dari jalanan. Atau kita melihat orang lain yang dalam kondisi tubuhnya mohon maaf kurang lengkap, tapi masih mau berusaha, masih mau menempa dirinya. Kita lihat orang mohon maaf tidak memiliki tangan, tetapi bisa melukis dengan indah. Dengan kakinya atau dengan bibirnya, dia melukis dengan subhanallah indahnya. Kita menjadi ingat, ya Allah, maha indah ciptaanmu. Engkau ciptakan manusia begitu sempurna dengan keadaannya sendiri, dengan caramu, ya Allah. Walaupun dia tidak memiliki lengan, tapi Engkau berikan kepadanya suatu keterampilan yang luar biasa, yang aku sendiri yang lengkap tidak bisa melakukan itu. Allah menjadikan orang mohon maaf tidak bisa melihat, tetapi ternyata apa? Dia hafal Al-Quran 30 juz. Dengan bertemu dengan orang seperti ini, kita bertemu mohon maaf penglihatannya
ia buta, tidak bisa melihat, tetapi Allah angkat derajatnya dengan cara apa? Ia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Sementara kita yang diberikan nikmat yang sempurna mata kita belum bisa untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, kita belajari itu di tengah-tengah kesibukan kita, bahwasanya Allah memiliki caranya sendiri untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Menghadapi hal seperti ini, posisi kita di mana? Apakah kita pantas? Apakah kita layak untuk menyebut orang lain lebih rendah daripada kita, sementara posisi kita di hadapan Allah sendiri kita tidak tahu? Maka dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui diri kita ini sebenarnya adalah hamba biasa. Karena orang-orang yang mulia di sisi Allah bukanlah yang banyak uangnya, tetapi apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kesimpulannya adalah bahwa ilmu itu lebih mulia, lebih utama daripada harta. Karena harta itu menyita perhatian kita, menyita waktu kita, membuat kita repot untuk merawatnya, menjaganya, bahkan habis kita belanjakan. Sementara ilmu, dia menjaga kita, merawat kita, mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, dan dia tidak akan berkurang kalau kita ajarkan kepada orang lain. Dan ilmu ini akan menemani kita sampai kita meninggal dunia, sampai kita dibangkitkan dari kubur nantinya. Ilmu akan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih mulia, ke derajat yang tinggi, seperti janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ilmu inilah yang nantinya akan membawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu, yang mampu mengamalkan ilmu kita untuk beribadah dan untuk jalan yang benar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetap setia di program kesayangan kita, Mutiara Iman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.